Halo guys, balik lagi bersama aku Bang R. Kali ini aku akan membahas film tentang sebuah, bingung juga ya penyebutannya, sebuah alien yang datang ke bumi cuy. Tapi ini ceritanya nggak sengaja ya cuy, karena ini UFO atau Unidentified Flying Object-nya si alien yang bernama Paul ini, itu tuh rusak. Jadinya tuh deh, bukan kayak film biasa. Ini film ya genre itu komedi, drama, dan actionnya tuh dapat banget sih cuy. Berawal di tahun 1947, Moorcraft, Wyoming. Ini pertama kalinya si alien mendarat dengan kondisi di mana keadaan pesawat piringnya lagi rusak. Dan yang terkena dampak dari jatuhnya pesawat piringnya ini adalah seorang anjing yang bernama Paul. Balik ke masa sekarang, ada dua orang cupu atau wibu lah bahasa kerennya cuy. Si kurus bernama Grim Willy dan yang gendut bernama Clive Collins. Mereka itu adalah orang Inggris yang lagi berkunjung ke Amerika cuy. Tepatnya di California, San Diego. Namanya juga nerd ya. Hobinya tuh ke festival komik guys. Atau bisa dibilang Comic Con. Festival ini konsepnya tuh kayak alien-alien gitu. Mereka berdua ini tertarik banget sama yang namanya tuh hal-hal yang berbau alien coy. Mereka berdua ke Comic Con untuk mendapatkan tanda tangan dan meet up dengan author favorit mereka. Dan setelah itu mereka menyewa mobil gede atau bisa dibilang RV van. Dari sini mereka mulai perjalanan untuk mengunjungi tempat wisata yang berbau ada alien-alien gitu guys. Mereka sampai di sebuah kafe yang bertema alien dan menemui rupanya si pemilik kafe juga antusias dan memiliki interest yang sama. Plus, weirdonya itu vibes-nya sama banget cuy. Terus di kafe itu cuy, ada dua orang asing yang awalnya si Grim mengira satu jurusan interestnya. Namun si Grim tuh salah orang. Yang ternyata mereka cuma orang normal. Itu membuat dua orang asing ini membuat masalah dengan si Grim dan Clive. Tapi karena mereka nggak ingin terlibat masalah, ya udah deh, mereka langsung pergi dari kafe tersebut. Sialnya, ketika mau pergi, si Clive yang mengemudi kendaraan RV malah menabrak mobil dua orang asing tadi. Mereka langsung kabur terbirit-birit. Di pertengahan perjalanan, mereka mencoba untuk mengambil beberapa gambar. Ternyata ada satu mobil yang mereka simpulkan itu adalah mobil dua orang asing yang mereka tabrak. Dan itu membuat mereka panik. Setelah itu mereka langsung kabur, diikuti mobil yang mengejar mereka itu. Waktu proses kejar mengejar nih guys, scene-nya itu lagi intens. Si mobil nyalip guys, tahu-taunya bukan mobil yang mereka tabrak tadi. Mereka senang dong, dan tiba-tiba mobil yang barusan nyalip ini hilang keseimbangan dan membuat mobil ini terbalik. Ketika dicek, tidak ada siapa-siapa di dalam mobil ini guys. Sebuah makhluk hijau pun muncul di depan mereka. Si Clive pingsan sambil terkencing di celana, sedangkan si Grim hanya shock saja. Setelah parno cuy dengan si alien ini ingin meminta tolong kalau misalnya dia nggak pergi malam ini bakal mati juga karena telah diburu oleh seseorang. Awalnya cuy, si Grim ini menolak, tapi si alien langsung bilang, kadang kau harus melempar dadunya. Kalau bahasa Inggrisnya keren sih cuy. Sometimes you gotta roll the dice. Ya gitu dia bilang ya. Karena panik dan bingung, si Grim mengiyakan untuk membantu si alien ini. Tahu-tahu orang yang mengikuti Paul itu telah melacak dan menemukan jejak yang tertinggal oleh si alien Paul ini cuy. Termasuk cairan yang dikeluarkan karena ketakutan oleh si Clive. Sewaktu Clive sadar dari pingsannya cuy, dia panik karena tiba-tiba ada alien di mobil mereka. Karena panik cuy, si Clive mencoba membunuh si alien. Tapi si Grim menenangkan si Clive. Grim soalnya tidak menemukan keanehan apapun cuy, dan udah berbincang sama aliennya. Ya ibaratnya dia tuh mengambil tradisi yang ada di bumi. Dan itu membuat si Clive tenang. Di pertengahan perjalanan, mereka mendapatkan pemeriksaan mobil karena ada sesuatu yang dicari oleh polisi cuy. Tapi polisi tidak menemukan apa-apa termasuk si Paul.
Polisi ini malah menemukan celana yang bau pesing. Setelah yakin dan percaya, mereka membolehkan mobil Grim untuk jalan. Grim dan Clive bingung si Paul hilang kemana. Tiba-tiba aja cuy, si Paul muncul di depan mereka dengan telanjang. Rupanya si Paul ini guys bisa hilang kalau misalnya dia tuh menahan nafasnya. Si kepala agen ini menemui 2 orang agen bawahannya, menanyakan tentang apa yang ditemukan di jalan yang mereka blokir ini cuy. Mereka cuma ngejelasin gak ada apa-apa, cuma sebuah mobil RV yang mereka periksa. Tapi mereka bilang kalau misalnya mereka nemuin celana yang bau pesing sambil bercanda. Karena petunjuk ini cocok dengan yang ditemui kepala agen ini menemukan kalau misalnya RV ini pelaku yang membawa si alien. Di tengah perjalanan, si Graham dan Clive lagi berdebat karena capek belum ada istirahat. Tiba-tiba mereka menabrak seekor burung. Karena merasa bersalah, Paul menyembuhkan burung ini dan di sini Graham dan Clive tahu kalau misalnya si Paul punya kekuatan untuk penyembuhan. Malamnya pun mereka menginap di suatu tempat penginapan mobil RV. Mereka melakukan barbecue di luar mobil RV dan sambil menikmati malam dengan menari. Tapi anak dari pemilik penginapan ini melihat ada 3 orang, sedangkan mereka hanya 2 orang. Paginya, si anak pemilik penginapan, Ruth, menghampiri mereka untuk menagih duit penginapan, serta mengecek 1 orang lagi. Ternyata ada 1 orang lagi yang berada dalam WC. Karena Ruth ini orangnya taat beragama, dia sambil kayak ngejelasin gitu cuy, kalau misalnya bajunya ini tentang Tuhan gitu deh. Terus si alien nyolot kan. Karena emosi, dia keluar dan menunjukkan dirinya. Otomatis, si Ruth jadi pingsan cuy. Karena panik, mereka pun ingin kabur. Tetapi cuy, password dari si Clive ketinggalan dan Paul mencoba mengambilnya. Tapi malah ketahuan oleh ayahnya si Ruth dan dia menganggap si Paul ini iblis karena bentukannya. Paul pun lari sambil ditembak-tembak oleh ayahnya si Ruth. Dan mereka pun berhasil kabur dengan membawa Ruth karena telah mengetahui wujud dari alien itu alias si Paul. Di dalam perjalanan cuy, si Paul mencoba membuktikan kalau misalnya teori evolusi dengan cara menyembuhkan mata si Ruth yang telah lama terkena penyakit. Dengan instan dia menyembuhkan mata si Ruth dan menjadi teman seperjalanan Graham dan Clive. Syarat penyembuhan dari Paul ini, dia tuh harus merasakan sakit yang diderita oleh si penderita penyakit ini cuy. Malamnya pun mereka berkemah sambil menghidupkan api unggun di luar. Pagi-pagi waktu mereka terbangun, Ruth sudah kembali ke RV, tapi mereka masih di hutan. Soalnya RV yang mereka naiki ini letaknya di parkiran mobil supaya aman cuy. Mereka pun bingung gimana caranya supaya bisa berkamuflase sambil membawa si Paul untuk menyeberangi kota. Akhirnya si Paul menyamar dengan memakai kostum cowboy, walaupun di sini gambarannya dia seperti maskot gitu cuy. Karena ketahuan si Paul ini membuka penyamarannya, mereka pun langsung lari menaiki RV. Paul pun merasa menyesal cuy dan tidak ingin melibatkan mereka lebih jauh lagi. Namun Grim, Clive dan Ruth meyakinkan si Paul bahwa mereka baik-baik aja. Karena itu, si Paul minta tolong untuk membawakan kembang api. Karena tidak punya uang lagi, si Clive dan Grim pergi mencuri kembang api itu. Sebelum menuju tujuan akhir cuy, si Paul ini ingin meminta maaf kepada seorang perempuan yang dulunya telah menyelamatkannya. Dan si Paul tidak sengaja membunuh anjing peliharaan yang bernama Paul juga. Karena melihat penyesalan si Paul, perempuan masa lalu yang bernama Tara ini memaafkan si Paul cuy. Tapi di sela-sela itu agen menggerebek rumah si Tara ini cuy. Karena kesalahan yang terjadi, agen bawaan ini meninggoy karena ledakan gas satu dan yang satunya lagi meninggoy karena mobilnya terjun bebas dari jalan. Setelah mereka sampai di tujuan akhir, mereka menghidupkan kembang api sebagai sinyal SOS kepada teman-temannya Paul untuk menjemputnya. Tapi si kepala agen sudah bersiap dengan senjatanya untuk menangkap mereka. Setelah menunggu beberapa saat cuy, ada cahaya kuning yang datang. Ternyata bukan UFO yo. Yang datang malah helikopter punya bos besar ini. Berarti ini atasannya kepala agen.
Mereka pun tersudut. Tiba-tiba si kepala agen muncul menembaki pengawal si bos besar ini. Rupanya cuy, si kepala agen ini adalah kawannya si Paul, bukan musuh. Terus bos besar ini dihajar tuh, ditonjok sama Grim, sama Clive, bahkan sama si Ruth juga ikut-ikutan. Bos besarnya bisa dihajar karena kelalaian dia menurunkan pengawasannya terhadap Tara, Grim, Clive, dan Ruth. Beberapa saat kemudian cuy, ayahnya si Ruth tuh muncul, ingin menembakkan si Paul yang dikira tuh iblis. Tapi si Grim menghalangnya dan membuat si Grim terluka parah. Di sini Grim kritis dan hampir kehilangan nyawanya. Lalu si Paul mencoba menyembuhkan luka Grim dengan syarat lukanya ditransfer ke Paul cuy. Akibatnya cuy, si Paul menderita luka yang diderita si Grim. Tapi karena kemampuan regenerasinya yang luar biasa cuy, si Paul nggak jadi mati. Hore. Kan tadi dihajar tuh cuy, bos besarnya. Tapi dia sekarang tuh sadar lagi. Terus tiba-tiba teman si Paul tuh langsung muncul dan menimpa si bos besar ini dengan piringan terbang itu. Akhirnya si Paul pun pulang dengan selamat dan membawa Tara karena merasa bersalah udah buat hidupnya hancur cuy. Setelah kejadian itu cuy, Grim dan Clive pun menjadi penulis besar karena pengalamannya itu ya bersama si Paul alien. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Menurut Bang R nih, film si Paul ini enak banget sih. Soalnya komedi serta actionnya, dramanya apalagi dapat banget cuy. Mungkin sekian review film dari Bang R. See you at next video and then ciao.